Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari desain pembelajaran matematika, yaitu pengembangan silabus, yang berkelompokan Dimas Desprayogi, M. Ilhamdani, Wahyu Ramadan Sapitra, dan Yasa Rizky Dawami. Yang pertama itu ada standar isi. Standar isi itu adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi itu dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas, yakni menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Jadi di ketiga kompetensi tersebut itu aktivitas-aktivitasnya itu berbeda ya. Dari sikap itu ada menerima, menjalankan, dari pengetahuan itu mengetahui, memahami, dan lain-lain, dan dari keterampilan itu ada aktivitasnya sendiri, yaitu mengamati, menanya, mencoba, dan lain-lain. Nah, sekarang ada standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Pada setiap mata pelajaran, standar kompetensi yang sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Nah, standar kompetensi ini bisa ditentukan oleh pengembang kurikulum yang telah dilihat pada standar isinya gitu. Nah, lalu ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program dasar yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kurikulum 2013 pada dasarnya adalah pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi antara lain isi atau konten kurikulum adalah dalam bentuk kompetensi inti dan dirinci lebih lanjut ke kompetensi dasar. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Jadi kompetensi inti pada kurikulum 2013 ini merupakan terjemahannya ya. Nah, untuk kompetensi dasar itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Nah, biasanya kompetensi dasar ini sebelum memulai materi itu ada penjelasannya kompetensi dasar di depan buku itu. Itu adalah standar-standar yang harus bisa dipenuhi oleh siswa. Oke, SK KD Pembelajaran Matematika SMP kelas 7. KI-nya itu ada kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, KD-nya itu ada menjelaskan materi-materi dasar, yaitu ada bilangan bulat, himpunan, aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, perbandingan, aritmatika sosial, sudut, rumus keliling dan luas bangun datar, dan penyajian data. Itu KD-KD yang ada di Matematika SMP kelas 7. Nah, untuk yang kelas 8 itu ada KI-nya masih sama, dan untuk KD-nya itu menjelaskan tentang pola bilangan, koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan linear, dua variabel, teorema Pythagoras, lingkaran, luas permukaan dan volume bangun datar, dan statistika dan peluang dasar.
Nah, untuk di kelas 9 ini, itu KD-nya menjelaskan tentang bilangan berpangkat dalam bentuk akar, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, koefisien dan diskriminan fungsi, transformasi geometri, kesebangunan dan kekongruenan, luas permukaan, dan volume bangun ruang sisi lengkung. Untuk matematika SMA, yang kelas 10 itu KI-nya masih sama juga, dan untuk KD-nya menjelaskan materi-materi dasar yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel, sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, fungsi yang meliputi domain, range, ekspresi, simbolik, dan sketsa grafik. Lalu komposisi dan inverse fungsi, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, trigonometri sudut berelasi, aturan sinus dan kosinus, dan fungsi trigonometri. Untuk matematika kelas 11, itu ada pembuktian barisan. Untuk KD-nya ada pembuktian barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dengan induksi, program linear, matriks dan operasi matriks, determinan dan inverse matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3, transformasi geometri, dan komposisi menggunakan matriks. Lalu masih ada lagi yaitu barisan dan deret aritmatika dan geometri, limit fungsi aljabar, polinom dan rasional, turunan fungsi aljabar, penerapan turunan yaitu maksimum, minimum, fungsi naik, fungsi turun, dan garis singgung, dan integral tak tentu fungsi aljabar. Untuk kelas 12 itu menjelaskan tentang dimensi 3, statistika, ukuran pemusatan dan penyebaran, aturan pencacahan, dan peluang kejadian majemuk, saling bebas, saling lepas, dan bersyarat. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ini merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. IPK dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator pencapaian kompetensi menurut Trianto 2009-204 adalah cerminan pencapaian KD yang harus dikuasai peserta didik setelah mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi IPK ini adalah hasil belajar siswa, apakah dia telah mencapai KD atau tidak, yang bisa diukur pula. Itu sama aja kayak rapor. Fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu ada mengembangkan materi pelajaran, mendesain kegiatan pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, dan merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Kategori indikator. Yang pertama itu indikator kunci. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat dalam KD. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa tercapai berdasar tuntutan KD mata pelajaran. Indikator pendukung. Itu membantu peserta didik memahami indikator kunci. Dinamakan juga indikator prasyarat yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari siswa, berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Lalu ada indikator pengayaan. Indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Tidak selalu harus ada. Dan dirumuskan oleh peserta pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD.
Keterkaitan SKL, KI, KD, pembelajaran dan penilaian. Keterkaitan SKL, KI, KD, pembelajaran dan penilaian. Bisa dilihat sendiri di layar. Ya, untuk slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Dimas Disprayogi. Kepada Dimas Disprayogi disilahkan. Baik, yang selanjutnya ada silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Menurut kurikulum 2013, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Dalam silabus tercantum seluruh KJ untuk tema dan mata pelajaran di kelas tersebut. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat silabus. Merupakan pedoman atau acuan dalam penyusunan RPP. Yang kedua, menjadi acuan pengelolaan media dan sumber daya belajar, terutama dalam pengembangan sarana dan prasarana yang dapat mengembangkan budaya literasi secara menyeluruh. Yang ketiga, menjadi acuan pengembangan sistem penilaian, merupakan gambaran umum program dan target yang akan dicapai pelajaran. Selanjutnya, merupakan gambaran umum program dan target yang akan dicapai pelajaran. Terakhir, merupakan dokumentasi tertulis dalam rangka akuntabilitas program pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Menurut Darmadi, beberapa prinsip pengembangan silabus antara lain: yang pertama, ilmiah; kedua, relevan; sistematis; konsisten; memadai; aktual dan kontekstual; fleksibel; dan menyeluruh. Yang pertama, ilmiah. Maksudnya, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, dan tingkat kesukaran, serta urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkatan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.
Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, ada aktual dan konseptual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, serta peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Terakhir, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi yang meliputi selanjutnya ada komponen silabus. Yang pertama ada identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Penjelasan komponen silabus sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang pertama itu identitas mata pelajaran matematika, identitas sekolah dan kelas meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Permendikbud nomor 24 tahun 2016, lampiran 15, 16, dan 17. Yang keempat ada kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, indikator, merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur.
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ada kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan ada penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Yang kesembilan, ada alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun. Dan yang terakhir ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Selanjutnya, langkah pengembangan silabus. Yang pertama, menulis identitas. Terdiri dari identitas sekolah, mata pelajaran, pada kelas dan semester tertentu. Yang kedua, mengkaji kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran matematika sesuai dengan KI atau KD dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok. Mengidentifikasi materi pokok yang tercantum pada rumusan kompetensi dasar, termasuk kelulusan, keluasan dan kedalamannya, sesuai dengan konstruksi keilmuan, menuliskan tema atau subtema di KD sesuai dengan pemetaan kompetensi dasar pada kelas tertentu. Selanjutnya, merencana kegiatan pembelajaran. Merancang kegiatan pembelajaran yang menginspirasi silabus di tingkat daerah dan sekolah sesuai dengan kompetensi dasar yang dipersyaratkan. Di tingkat pemerintah, prinsip pembelajaran menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima,
ada merancang kegiatan penilaian. Di tingkat daerah, pembelajaran dikaitkan dengan merancang kegiatan penilaian yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran maupun setelah kegiatan pembelajaran. Penilaian atas pembelajaran dilakukan untuk mengukur capaian peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keenam, menetapkan alokasi waktu. Menetapkan alokasi waktu tatap muka untuk menyelesaikan tuntasan kompetensi dasar, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan, sesuai dengan alokasi waktu yang terdaftar dalam struktur kurikulum dengan mempertimbangkan keluasan, kedalaman, dan tingkat kesulitan. Yang terakhir, menentukan sumber belajar dan media. Menentukan sumber belajar dan media yang sesuai dengan kompetensi dan materi pokok yang dikembangkan dapat berupa buku, baik cetak dan digital, media cetak dan elektronik, lingkungan alam, baik alam sosial dan budaya, atau sumber belajar lain yang relevan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.